Halo guys, IHSG pada minggu ini mengalami rekor harga tertinggi sepanjang waktu. Artinya, ekonomi mulai move on dari hiruk-pikuk pemilu dan politik. Nah, ada optimisme baru atas pemerintahan baru yang dianggap akan menciptakan stabilitas baru. Nah, ini memang bukan soal politik, tetapi soal persepsi investor. Pada akhirnya, ujung dari analisa fundamental dan teknikal itu adalah persepsi investor. Nah, di sisi lain, persepsi investor adalah gambaran dari semua variabel analisa saham. Sangat besar kemungkinannya, tren positif IHSG ini terus berlanjut sampai triwulan pertama pemerintahan baru. Rencana-rencana ekspansi perusahaan akan segera direalisasikan. Nah, walaupun kita belum tahu apa fokus pembangunan ekonomi dan presiden baru. Tetapi apapun strategi presiden baru, ekspansi akan selalu membutuhkan dana. Dan ekspansi itu membutuhkan dana bergulir. Nah, bisa saja dana berasal dari pasar modal, non-bank maupun bank. Nah, yang pasti peran bank akan semakin meningkat dan itu jelas akan menaikkan perputaran uang di bank. Konsekuensi akhirnya saham perbankan itu akan lebih cemerlang. Kita akan memilih saham-saham terbaik berdasarkan scalping, medium, dan investor tidur atau biasa dikenal sebagai menabung saham. Nah, pertama kita akan melihat pertumbuhan asetnya selama 5 kuartal terakhir. Nah, berikut ini adalah daftar atau tabel dari total aset per kuartal Q2 2024. Nah, dari data di atas, kemudian saya keluarkan PNIN dan PNLF karena pada Q4 2023 mengalami revaluasi aset yang signifikan sehingga secara data menimbulkan bias yang besar. Nah, setelah saya keluarkan PNIN dan PNLF dari sampel, berikut ini adalah grafik pertumbuhan total aset dari saham-saham sektor finansial. Dari 19 saham yang ada, hanya 2 saham yang total asetnya menurun, yaitu Mega dan BBKP. Artinya, secara umum, emiten besar di sektor finansial itu mengalami kenaikan size bisnisnya. Tetapi, pertumbuhannya sebenarnya moderat saja. Rata-rata sekitar atau di kisaran 10%. Artinya selama 5 kuartal, size perusahaan bisa dibilang stagnan. Nah, ini bisa dipahami karena periode tersebut itu suhu politik relatif panas. Dunia usaha bisa dibilang stagnan dan mereka wait and see. Nah, bagaimana dengan tren harga sahamnya selama periode penetapan pemenang pemilu sampai saat ini? Nah, berikut ini saya sajikan grafiknya. Anda terkejut. Hanya sedikit saham yang mengalami tren positif dalam periode tersebut. Hal ini adalah indikator kuat bahwa terjadi relasi yang bias antara pertumbuhan total aset dengan tren harga saham selama 4 bulan terakhir. Berikut ini saham yang masih mengalami tren positif. Ternyata hanya ada 7 saham yang mengalami tren positif pada periode tersebut. Artinya, ada potensi besar jika kondisi kembali normal, saham-saham tersebut akan kembali pada rasio normal antara harga saham dan total asetnya. Di antaranya misalnya Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan seterusnya. Kita lihat di tabel berikut ya data lengkapnya. Nah, tapi jangan terburu-buru senang, khususnya bagi Anda yang saat ini sedang pegang saham finansial dalam posisi minus. Mari kita lihat lebih detail. Berikut ini masing-masing kinerja manajerial emiten-emiten tersebut. Nah, kita lihat di tabel berikut selengkapnya. Saya seleksi hanya 10 saham berdasarkan total aset terbesar. Mengapa pada akhirnya saya hanya memilih 10 aset terbesar? Karena perputaran uang terbesar itu ada pada saham ini sesuai dengan hukum Pareto 80-20. Gambaran ekonomi secara makro bisa dilihat dari 20% populasi yang dominan. Nah, berikut ini penjelasan dari tabel di atas. Yang pertama dari sisi NPL atau non-performing loan, mengindikasikan bahwa persentase kredit bermasalah terhadap total kredit.
Dalam hal ini, BRI memiliki NPL tertinggi di antara bank-bank terbesar tersebut, yaitu dengan NPL 2,95%. Namun memang masih dalam batas yang wajar. Yang kedua adalah pertumbuhan pendapatan atau earning growth. Pertumbuhan pendapatan atau earning growth itu menunjukkan pendapatan bank dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari earning growth, maka Bank Syariah atau BSI dan Bank Permata itu menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang tinggi masing-masing 14,22% dan 14,26%. Nah, yang ketiga adalah ROE, Return on Equity. ROE ini mengukur kemampuan dari bank menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Kalau kita lihat dari ROE, BCA menunjukkan ROE tertinggi sebesar 16%, menandakan efisiensi dalam menghasilkan keuntungan dari modal. Kemudian yang keempat kita lihat dari sisi NIM, Net Interest Margin. Nah, NIM itu mengukur selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga relatif terhadap total aset produktif. Dari sisi NIM, Bank Permata memiliki NIM yang tertinggi yaitu sebesar 6,1%. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam mengelola pendapatan bunga. Kemudian indikator berikutnya adalah dari sisi pertumbuhan kredit atau loan growth. Pertumbuhan kredit sendiri itu menunjukkan pertumbuhan total kredit yang disalurkan oleh bank. Kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit, maka BRI memimpin dengan pertumbuhan kredit sebesar 12,53%, menandakan peningkatan permintaan kredit yang kuat. Kemudian bagaimana dengan dividen payout ratio? Dividen payout ratio sendiri itu menunjukkan persentase laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, dari sisi dividen payout ratio, BRI itu memiliki payout ratio tertinggi yaitu sebesar 40%. Dan ini adalah merupakan payout ratio, dividen payout ratio yang menarik bagi investor yang mencari pendapatan dari dividen yang stabil. Nah, beberapa catatan tambahan yang bisa kita lihat dari tabel tersebut adalah pertama, Bank Mandiri dan BCA itu secara konsisten itu menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dengan ROE dan NIM yang tinggi. Yang kedua adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI dan Bank Permata itu menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan, mencerminkan bahwa strategi ekspansi atau inovasi produk mereka itu efektif. Yang berikutnya kita lihat BRI, meskipun memiliki NPL yang relatif tinggi di antara bank-bank yang terbesar, tetapi menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit yang kuat dan dividen payout ratio juga menarik dari Bank BRI. Nah, dari saham tersebut bisa saya simpulkan sebagai berikut. Menurut karakteristik tipe Anda dalam membeli saham. Yang pertama, jika Anda adalah tipe konservatif, maka membeli saham untuk tujuan menabung. Saham BBCA adalah pilihan yang paling logis. Karena fluktuasi saham ini relatif tipis, tetapi memiliki konsistensi kenaikan yang baik. Hal ini karena BBCA banyak dipersepsi sebagai saham bagus. Dan ini bisa dilihat dari PBV atau Price Book Value yang terbesar di antara bank-bank besar tersebut. Nah, konsisten di harga 500%. Jika Anda tipe aktif, maka saham BMRI adalah pilihan tepat. Karena saham ini cukup fluktuatif dan bisa di-buy dan close beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, jika Anda tipe risk taker, maka saham BBRI adalah saham big cap yang atraktif. Karakteristik nasabah bank ini sebagian besar adalah UMKM, baik pedesaan maupun perkotaan, dan ini menyebabkan saham ini sangat sensitif terhadap suku bunga dan harga komoditas. Nah, fluktuasi saham ini bisa sangat lebar, tetapi Anda juga harus siap mental jika dalam posisi minus. Nah, bagaimana dengan 7 saham lainnya? Nah, silakan tulis komentar Anda sesuai dengan pengetahuan pengalaman Anda masing-masing dan juga dengan preferensi risiko Anda masing-masing. Kira-kira bagaimana pendapat Anda terhadap 7 saham lainnya? Mungkin berbeda dengan pendapat saya nantinya. Nah, semua orang memang memiliki tujuan investasi yang berbeda. Demikian juga kemampuan untuk menerima risiko rugi. Pada akhirnya memang semua bergantung pada tipe karakteristik risiko
preferensi dari masing-masing investor. Saat ini IHSG sedang on fire. Apakah ini saatnya borong saham? Saya katakan iya. Semoga data dan analisis yang saya sajikan kali ini bisa membantu Anda untuk berinvestasi dengan baik, khususnya pada sektor-sektor finansial. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.